Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Biologi. Kelompok 6, kali ini kami akan mempresentasikan tentang pencemaran suara. Sebelum dimulai, mari izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Atira Latifah Fanya Arimi Brasa, absen 8. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adnan Muzaki, absen nomor 3. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitri, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Amanda Winata Kusuma, absen 6. Bim, Perkenalkan, nama saya Galuh Anissa Afian dari Asmara, absen 18. perkenalkan nama saya Zawi Putra Saki, absen 49. Dan berikut adalah presentasi yang akan kami bahas. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang pencemaran suara. Pengertian pencemaran suara. Definisi yaitu gangguan pada lingkungan yang disebabkan oleh bunyi atau suara yang berlebihan, sehingga mengganggu kenyamanan, kesehatan, dan aktivitas makhluk hidup di sekitarnya. Karakteristik suara yang tidak diinginkan memiliki intensitas tinggi dan terjadi secara terus-menerus atau tiba-tiba. Lalu berikutnya adalah penyebab pencemaran suara. Pencemaran suara terjadi karena ada sumber bunyi yang menghasilkan gelombang suara dengan intensitas yang melebihi batas normal yang dapat diterima oleh lingkungan dan manusia. Faktor utamanya meliputi intensitas suara, yaitu semakin tinggi desibel dalam kurung dB suara, semakin besar potensi menjadi pencemaran suara. Lalu durasi paparan suara yang terdengar terus-menerus dalam waktu lama lebih berbahaya daripada suara yang singkat. Lalu frekuensi suara dalam frekuensi tertentu lebih mudah mengganggu pendengaran dan kenyamanan. Lalu jarak dari sumber, yaitu semakin dekat dengan sumber suara, semakin tinggi tingkat kebisingan yang dirasakan. Kegiatan manusia sebabnya. Kegiatan manusia merupakan penyebab utama pencemaran suara, antara lain yang pertama, transportasi, yaitu terdapat suara mesin kendaraan bermotor, klakson, gesekan ban, pesawat terbang dan kereta api. Yang kedua ada industri dan konstruksi. Mesin-mesin pabrik, alat berat seperti bor, palu, kompresor, serta kegiatan pembangunan gedung atau jalan. Yang ketiga ada rumah tangga, peralatan elektronik seperti TV, radio, speaker, alat dapur seperti blender, mesin cuci, dan lain sebagainya. Yang keempat ada hiburan dan perdagangan seperti konser, karaoke, pasar, dan lain-lain. Seperti suara hewan, obrolan keras, penggunaan handset dengan volume tinggi, dan kegiatan pertanian. Dampak pencemaran suara. Dampak pencemaran suara dibagi menjadi dampak kesehatan dan dampak lingkungan. Yang pertama, dampak kesehatan. Gangguan pendengaran, bahkan kerusakan permanen, gangguan tidur, insomnia, dan penurunan kualitas istirahat, stres, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. Masalah kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke. Yang kedua, dampak lingkungan. Mengganggu perilaku dan komunikasi hewan, terutama yang hidup di air atau udara. Merusak struktur bangunan jika getaran suara sangat kuat, menurunkan kualitas hidup dan kenyamanan masyarakat. Cara mengatasi dan penanganan
Cara mengatasi dan penanganan pencemaran suara. Upaya mengatasi dampak kesehatan. Menggunakan alat pelindung telinga, earplug atau earmuff di lingkungan yang bising, membatasi waktu paparan terhadap suara keras, menciptakan lingkungan yang tenang dan untuk meningkatkan kualitas tidur dan istirahat, melakukan pemeriksaan kesehatan pendengaran secara berkala. Lalu B, upaya mengatasi dampak lingkungan. Menanam pohon dengan membuat ruang hijau sebagai peredam suara alami, memasang dinding atau penghalang suara di sekitar jalan raya, bandara, dan kawasan industri, mengatur penggunaan pengeras suara agar tidak melebihi batas kebisingan, menggunakan teknologi dan mesin yang lebih senyap untuk mengurangi kebisingan yang mengganggu manusia maupun hewan. Yes, langsung aja ya. Yang pertama itu ada paparan suara bising dalam jangka waktu lama dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia. Dampak kesehatan yang berkaitan dengan sistem pembuluh darah dan jantung adalah jawabannya itu B, tekanan darah tinggi dan risiko stroke. Lalu berikutnya terdapat soal nomor 2, yaitu berdasarkan karakteristiknya, suara dapat dikategorikan sebagai pencemaran suara apabila A. Memiliki frekuensi rendah dan terdengar di waktu tertentu. B. Bersifat harmonis dan dihasilkan alat musik. C. Tidak diinginkan dan memiliki intensitas tinggi dan terjadi terus-menerus. D. Memiliki durasi yang sangat singkat namun terdengar merdu. Atau E. Berasal dari sumber alami yang berada jauh dari pemukiman. Nah, jawabannya adalah C. Ada pertanyaan, yaitu manakah dari langkah berikut yang merupakan upaya penanganan pencemaran suara melalui pendekatan perencanaan tata ruang? Ada A. Menggunakan material isolasi akustik seperti rock wall pada bangunan. B. Menanam pohon dan vegetasi sebagai penghalang alami penyerap suara. C. Melakukan perawatan rutin pada mesin industri agar tetap senyap. D. Menggunakan pelindung telinga atau earmuff saat bekerja di pabrik. E. Mengatur volume perangkat elektronik di lingkungan rumah tangga. Nah, untuk opsi jawaban yang benar, itu ada pada opsi B, yang dimana kita harus menanam pohon dan vegetasi sebagai penghalang alami penyerap suara. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian video saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are my sunshine, my only sunshine.